Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang modul 2 yang kemarin sudah saya bagikan, yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, namanya juga perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, berarti berkaitan dengan segitiga siku-siku. Misalkan saya punya segitiga A, B, C, siku-siku di B. Nah, misalkan kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri pada sudut A. Sudut A itu yang mana? Sudut A itu di sini. Ini namanya sudut A. Nah, perbandingan sinus sudut A itu kan sisi di depan sudut dibagi sisi miring. Nah, pertanyaannya, kalian sudah tahu apa itu yang mana sisi depan sudut maupun sisi miringnya atau belum? Nah, perhatikan jangan kebolak-balik. Nah, sisi depan sudut ini sudutnya di sini. Nah, sudutnya menghadap ke sini, berarti sisi di depan sudut A itu adalah sisi BC. Jadi perbandingan sinus sudut A itu sama dengan sisi BC dibanding atau per sisi miring. Sisi miring pada segitiga siku-siku itu sisi yang paling panjang, yaitu sisi AC. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perbandingan kosinus sudut A. Kosinus sudut A itu perbandingan sisi samping sudut dibagi sisi miring. Nah, sisi miringnya itu sudah kita ketahui, yaitu sisi AC. Nah, sisi sampingnya, perhatikan, sisi yang menempel pada sudut A itu ada sisi AB dan sisi AC. Kalau AC sebagai sisi miring, berarti AB-nya itu merupakan sisi samping sudut, yaitu sisi AB. Jadi perbandingan kosinus sudut A itu AB per AC. Selanjutnya perbandingan tangen sudut A atau tan A. Tangen sudut A itu perbandingan sisi di depan sudut dibagi sisi di samping sudut. Nah, tadi depan sudut A itu adalah sisi BC, berarti BC per sampingnya sisi AB. Nah, itu perbandingan sin, cos, dan tangen. Terus ada 3 lagi. Apa 3 lagi? Ada kosekan, atau bisa kita singkat kosek. Terus ada sekan, atau biasa disingkat sek. Terus ada kotangen. Kotangen sudut A. Nah, kosekan itu merupakan kebalikan dari sin A. Jadi kalau sin A itu depan per miring, kosekan sudut A itu miring per depan. Berarti tinggal kita balik AC per BC. Sedangkan sekan sudut A itu kebalikannya dari kosinus. Jadi samping per miring per samping, atau sisi AC per AB. Sedangkan kotangen sudut A sudah jelas, itu kebalikannya dari tangen sudut A. Jadi sisi samping dibagi sisi depan. Sampingnya AB, depannya BC. Nah, ini 6 perbandingan trigonometri pada sudut A, ya. Bagaimana kalau misalkan sudut C? Nah, berarti sudut C, depannya sudut C itu sisi AB. Sampingnya sudut C berarti sisi BC.
miringnya selalu sama, yang itu sisi yang paling panjang. Itu sedikit penjelasan tentang perbandingan trigonometri. Jadi ada 6. Jadi nilai perbandingan itu bukan berarti itu panjang sisi tersebut. Contohnya gini misalkan. Saya punya segitiga siku-siku. Misalkan P, Q, R. Misalkan saya punya segitiga siku-siku PQR, siku-siku di Q. Misalkan panjang PQ-nya itu 6 cm, panjang QR-nya itu 8 cm. Jika misalkan diketahui cuma 2 sisi, ingat, pada segitiga siku-siku berlaku aturan Pitagoras. Apa itu aturan Pitagoras? Perlu kalian ingat, aturan segitiga siku-siku. Nah, aturan Pitagoras. Sisi miring kuadrat yaitu PR kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang pendek. Sisi yang pendek itu ada PQ sama QR. Jadi PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Nah, PQ-nya 6, QR-nya 8. Tinggal dimasukkan ke sini, berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi sama dengan 36 tambah 64. Atau sama dengan 100. Ini masih PR pangkat 2. Nah, berarti PR sama dengan akar dari 100, yaitu 10. Jadi kita dapat sisi PR itu 10 cm. Nah, setelah ketiga sisi diketahui, baru yang mau ditanyakan perbandingan sin, cos, tan, atau kosekan, sekan, kotangen itu akan lebih mudah kalau kalian sudah mengetahui panjang 3 sisi pada segitiga. Lanjut. Sudah kita ketahui sisi PQ-nya 6 cm, QR-nya 8 cm, dan PR-nya 10 cm. Kita misalkan mau mencari nilai perbandingan sinus sudut P. Sudut P. Kalian harus tahu dulu letak sudut P di mana, yaitu berada di titik P. Ini sudut P. Nah, sinus sudut P. Tadi apa perbandingan sin? Depan per miring. Depan sudut P itu sisi QR. Jadi sin P sama dengan QR per miring. Miring itu sisi yang paling panjang, yaitu PR. Jadi perbandingan sinus P sama dengan 8 per 10. Bisa disederhanakan? Bisa. Yang atas dibagi 2, 4. Yang bawah bagi 2, 5. Jadi sinus sudut P itu 4 per 5. Nah, jadi kalau misalkan diketahui perbandingan sin, cos, atau tannya, misalkan gini, sin P itu 4 per 5. Bukan berarti panjang sisinya 4 dan 5. Ingat ya. Kadang ada yang salah gitu. Jadi perbandingan itu merupakan bentuk paling sederhananya. Paling sederhana dari sisi depan per miringnya. Perbandingan sin. Nah, padahal panjang aslinya 8 dan 10. Misalkan cos. Cos sudut P. Tadi kosinus samping per miring. Samping sudut P itu PQ. Per miringnya PR. PQ-nya 6, PR-nya 10. Maka bisa disederhanakan bagi 2, 3, bagi 2, 5. Jadi nilai kosinus sudut P itu 3 per 5. Sekarang tangen sudut P. Tangen perbandingan sisi depan dibagi sisi samping. Depannya QR, sampingnya sudut P,
PQ. Jadi 8/6. Bisa disederhanakan, bagi 2 4, bagi 2 3. Jadi tangan sudut P 4/3. Nah, terus kalau misalkan kosekan, berarti tinggal kebalikannya. Kosekan sudut P. Kosekan kebalikannya sin. Sin P 4/5, berarti kosekan P 5/4. Tinggal dibalik. Cos P 3/5, berarti sekan sudut P atau kebalikannya cos 5/3. Kotangen kebalikannya dari tan. Tan P 4/3, berarti kotangen P 3/4. Nah, itu sedikit penjelasan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Setelah ini kita lanjut ke contoh soal yang kemarin sudah saya berikan. Lanjut, saya akan bahas tentang latihan soal yang kemarin sudah saya berikan di modulnya. Saya tidak bahas semuanya, saya bahas yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Di situ diketahui segitiga siku-siku A, B, C. Panjang AB itu P, sedangkan panjang BC itu 6/3 cm. Jika diketahui cos B itu sama dengan 2/3, tentukan panjang P. Nah, cos di sini diketahui cosinus B 2/3. Ingat tadi perbandingan cos adalah perbandingan sisi samping sudut dibagi sisi miring. Sudut B berada di sini. Nah, samping sudut B yaitu sisi BC. Kemudian sisi miringnya sisi AB atau yaitu panjangnya P. Berarti cosinus sudut B itu sama dengan BC per AB. Nah, di sini diketahui cosinus sudut B 2/3. Kita masukkan ke sini. 2/3 sama dengan BC-nya diketahui 6/3 per AB. Panjang AB di sini P. Nah, tinggal kali silang. 2 kali P sama dengan 3 kali 6/3. Berarti 2P sama dengan 18/3. Berarti P sama dengan, ini bisa dibagi 2. 2P bagi 2P. 18 bagi 2, 9/3. Jadi dapat panjang P 9/3 cm. Itu soal latihan yang nomor 2. Berikutnya saya akan lanjut ke soal latihan yang nomor 5. Diketahui segitiga KLM siku-siku di L. Jika cos K, cos sudut K itu sama dengan 1/A. Tentukan nilai sin K kali tangen K. Nah, jika soal seperti ini, kalian harus membuat segitiganya terlebih dahulu. Jangan segitiga sembarang, segitiga siku-siku. Sesuai apa yang diketahui. Diketahui segitiga KLM siku-siku di L. Berarti K,
LM. Siku-sikunya di L. Diketahui perbandingan kosinus sudut K 1 per A. Ingat, tadi perbandingan cos sudut K itu sama dengan 1 per A. Cos itu perbandingan sisi samping dibagi sisi miring. 1 per A. Sampingnya sudut K itu sisi apa? Sisi KL. Di sini 1. Berarti panjang KL itu misalkan 1. Kemudian sisi miringnya di sini A. Berarti KM atau sisi miringnya itu A. Nah, ada satu sisi yang belum diketahui, yaitu LM. Bagaimana mencari LM? Pakai teorema Pitagoras. Pitagoras itu apa? Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Kita masukkan KM-nya A, KL-nya 1 ditambah LM kuadrat. Berarti A kuadrat sama dengan 1 tambah LM kuadrat. Satunya ke sini jadi A kuadrat min 1 sama dengan LM kuadrat. Jadi LM sama dengan, biar kuadratnya hilang berarti jadikan akar. Jadi LM akar A kuadrat min 1. Yang ditanyakan, berarti sini panjang LM-nya akar A kuadrat min 1. Yang ditanyakan sin K kali tangen K. Sin K kali tan K. Sama dengan sin K-nya, sin apa? Depan per miring. Depannya akar A kuadrat min 1 per miringnya A. Kali tangen K. Tangen apa? Depan per samping. Depannya akar A kuadrat min 1 per sampingnya 1. Karena dalam akar sama, akar kali akar berarti akarnya hilang, tinggal A kuadrat dikurang 1 dibagi A kali 1 A. Jadi sin K kali tan K hasilnya A kuadrat dikurang 1 per A. Gitu. Nah, itu sedikit penjelasan tentang soal latihan yang kemarin. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang kuis.